Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita ada di hari ini. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru, hari yang Engkau rahmati bagi kami. Kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah bijaksanalah kalau hidup. Nah, saudara, setiap orang memaknai arti hidup ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa hidup yang sedang dijalaninya adalah sebuah takdir ilahi. Karena itu, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Ada pula orang yang mendefinisikan hidup ini sebagai panggung sandiwara. Karena itu tak perlu terkejut jika kita melihat banyak orang hidup dalam kepura-puraan. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar dalam memainkan setiap peran. Tidak sedikit pula orang yang mengartikan bahwa hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Akhirnya mereka berjuang mati-matian untuk bagaimana mendapatkan harta kekayaan dan bagaimana mereka mendapatkannya tanpa peduli cara yang ditempuhnya, apakah itu baik atau tidak, apakah melanggar hukum atau tidak. Ya, padahal firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Dan terlebih nas kita pada hari ini, bacaan kita jelas-jelas berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya saudara, hidup ini hanyalah sementara. Dan hidup ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Maka saudara, bagaimana kita mendefinisikan hidup ini, itu akan mempengaruhi langkah kita, mempengaruhi cara berpikir kita, dan akan menentukan prioritas dan pilihan yang kita akan ambil dan putuskan. Sadar atau tidak, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Yaitu apa? Ujian karakter kita, ujian iman kita, ujian kadar kasih kita kepada Tuhan. Nah, ujian-ujian tersebut inilah bisa berupa masalah, bisa berupa kelimpahan, atau juga bisa berupa sakit penyakit, kekurangan. Jadi sekecil apapun perkara yang sedang kita hadapi, tidak ada yang namanya sia-sia, tidak ada yang namanya kesalahan, kesialan, atau kebetulan. Semua adalah bagian dari sebuah proses ujian. Ketika masalah datang, melanda pertanyaannya adalah apakah kita tetap memiliki respon hati yang benar, ataukah kita meresponnya dengan sikap hati yang negatif, dengan menyalah-nyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan terlebih menyalahkan Tuhan. Ketika ujian itu berupa kelimpahan, apakah masih kita sadar bahwa semua itu datangnya dari Tuhan? Ataukah malah membuat kita lupa diri? Sebaliknya, ketika ujian itu berupa kekurangan, apakah kita masih tetap setia dan percaya kepada kebaikan Tuhan? Karena itu bijaksanalah kalau hidup. Maka belajarlah dari Agur bin Yake dalam Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30, 8-9. Karena itu saudara, mari. Hidup ini adalah sebuah proses pemurnian yang menuntun kita kepada kehendak Tuhan dan kepada tujuan Tuhan. Untuk itu, bijaksanalah kalau hidup. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukanlah kami agar kehidupan yang Tuhan berikan betul-betul kami pakai dan kami boleh bijaksana untuk hidup di dalamnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.